Hai semua, kembali lagi di channel kesayangan kita, The Spooky Storyteller. Kali ini, saya akan melanjutkan kisah sebelumnya. Siapkan diri kalian, karena kita akan mengungkap kisah yang berjudul Misteri Desa Tanpa Suara Azan. Tidak usah berlama-lama lagi, mari kita mulai ceritanya. Padepokan Jirijoyo beberapa hari sebelum ritual, di sebuah rumah joglo yang berada di tengah padepokan, tampak seorang laki-laki sedang menginterogasi seseorang. Laki-laki itu bernama Kisuro. Bagaimana Karto? Apakah anaknya Hario sudah datang? Tanya Kisuro. Dia duduk di sebuah singgasana yang berukir kepala dan tubuh naga pada sandarannya, sedangkan dudukan lengannya berukir ekor naga. Sementara, lawan bicaranya yang bernama Karto duduk di kursi lain berukiran naga, tetapi dengan model yang lebih sederhana. Sepertinya dia belum datang Ki. Semua penjaga yang aku tugaskan untuk menunggunya di jalan utama masuk desa. Tak ada satupun yang melihatnya masuk desa. Seseorang yang dipanggil Karto itu menjawab pertanyaan Kisuro dengan penuh hikmat. Bagus, pastikan jangan sampai lengah. Begitu anaknya Hario datang, langsung bawa dia kemari. Aku tidak mau kecolongan membiarkannya berkeliling desa dan menyebarkan ilmu yang dia pelajari di pondok. Itu akan mengancam reputasiku sebagai pemimpin padepokan ini. Kamu tahu kan, padepokan ini aku dirikan dengan penuh pengorbanan dan dengan segenap jiwa ragaku. Aku tidak mau padepokan ini terancam hanya karena kehadiran seorang gadis ingusan. Anak Hario Wicaksono, musuh bebuyutanku. Kisuro mengatakan semua itu dengan berapi-api, menunjukkan betapa dendamnya dia sama Hario Wicaksono. Ayah Wuri, baik Ki, segala perintahmu akan aku laksanakan dengan baik. Bagus, kamu memang orang kepercayaanku yang paling bisa aku andalkan. Kisuro lalu mengambil beberapa uang kertas dari kantong kain yang dia selipkan pada ikat pinggang lebar yang dia kenakan. Ini upahmu, dan yang ini kamu berikan kepada para penjaga yang berjaga di jalan utama desa dan di lingkungan padepokan. Bagikan secara merata, titah Kisuro sambil menyerahkan 2 gepok uang kertas tersebut. Karto menerimanya dengan riang dan berkali-kali mengucapkan terima kasih. Terima kasih Ki, kalau begitu, sekarang saya pamit pergi untuk membagikan upah ini. Silakan, jangan lupa lapor kepadaku jika ada hal-hal mencurigakan di desa. Siap Ki, saya pergi. Lelaki berusia sekitar 50 tahunan itu kemudian pergi dari hadapan Kisuro. Tujuannya membagikan uang pemberian Kisuro kepada para penjaga yang ditugaskan Kisuro menjaga padepokan dan mengawasi jalan utama dari rumah joglo di tengah padepokan. Dia berjalan menuju gerbang utama, melewati halaman luas yang di setiap pojoknya berdiri megah sebuah patung naga berukuran cukup besar dengan mulut menganga dan mata melotot, menimbulkan kesan seram bagi siapa saja yang baru pertama kali melihatnya. Totalnya ada 4 patung naga besar. Tak hanya itu, beberapa patung naga kecil juga bertengger di ujung atap rumah joglo, dan 5 bangunan lain yang berada di sekitarnya. Semua patung itu berwarna merah kombinasi hitam. Selain patung naga, beberapa pohon kenanga, mawar, melati dan kamboja juga tumbuh dengan subur di beberapa bagian padepokan, menimbulkan harum semerbak dengan aroma khas buat siapa saja yang berada di sekitarnya. Lelaki bernama Karto tersebut terus berjalan menuju gerbang utama padepokan. Saat bertemu dengan beberapa penjaga gerbang, dia memberikan upah sesuai perintah Kisuro. Setelah itu, Karto kembali berjalan menuju para penjaga yang berjaga di jalan utama masuk desa Kenongko. Tampak 4 orang berpakaian layaknya pendekar duduk-duduk di saung yang berada di pinggir jalan. Kang Karto, ada apa kemari? Salah seorang penjaga yang melihat Karto paling awal langsung turun dari saung dan berdiri untuk menyambut Karto. 3 teman lainnya yang baru menyadari kehadiran Karto berbuat serupa penjaga yang pertama kali melihat. Aku kemari untuk membagikan upah yang diberikan Kisuro untuk kalian, jawab Karto sambil mengeluarkan segepok uang dari kantong kain yang dimilikinya, sisa dari upah penjaga gerbang padepokan. Dia membagi-bagikan uang itu kepada 4 orang penjaga tersebut dan mereka menerimanya dengan senang hati. Duduk dulu Kang, pinta penjaga pertama pada Karto. Karto lalu duduk di saung, para penjaga juga ikut duduk. Apakah hari ini kalian melihat orang asing masuk ke desa ini? Karto memulai perbincangan. Kakinya duduk bersila dan tangan kirinya memegang cerutu. Penjaga kedua dengan sigap menyalakannya. Karto mulai menghisapnya pelan dan mengeluarkan asapnya dari mulut sehingga muncul asap putih. Sepanjang hari ini, kami hanya melihat warga sini yang lalu lalang. Tak ada satupun orang asing, jawab penjaga pertama dengan pasti. Yakin? Tanya Karto memastikan. Benar Tuan. Kami tadi tidak beranjak dari sini sedikit pun. Penjaga ketiga ikut memberikan kesaksiannya.
Padahal keempatnya sempat meninggalkan saung dan tak berjaga saat waktunya makan siang. Tanpa mereka sadari, seseorang bernama Wuri Sukmayani sudah masuk desa Kenongko melalui jalan setapak di pinggir hutan jati karena dialihkan oleh orang gila yang sekarang sibuk mondar-mandir di dekat gapura yang kelihatan dari saung. Lihatlah anaknya Cokro, disuruh ikut ajaran Kisulo saja pakai acara menolak dan malah sok-sokan menceramahi. Gila kan sekarang? Karto mengatakan begitu saja kalimat tersebut saat melihat Saka dengan penampilan gilanya. Iya Kang, bodoh dia memang. Coba kalau mau ikut, sudah punya banyak uang dia. Tak hanya itu, aku yakin dia juga diberi kedudukan oleh Kisulo. Ayahnya kan cukup dekat dengan Kisulo, sahut penjaga pertama. Ah, sudahlah, memang nasib dia seperti itu. Pungkas Karto akhirnya. Karto bangkit lalu pamit untuk kembali ke padepokan. Setelah Karto pergi, keempat penjaga tadi kembali melanjutkan aktivitasnya, yaitu mengawasi jalan utama. Sementara Karto kembali lagi ke padepokan. Kisulo menghampiri istrinya, Nyi Laksmini, saat masuk kamar utama yang ada di dalam rumah joglo. Nyi, sapa Kisulo. Iya Ki, ada apa? Nyi Laksmini mendongak dan melihat suaminya. Aktivitas tangannya yang sedang meronce bunga melati jadi terhenti. Dia menatap suaminya penuh tanya. Kisulo lalu duduk di sisi Nyi Laksmini. Apakah kamu sudah dapat penari tayub untuk ritual tahunan? Tinggal 3 malam dari sekarang loh. Sudah Ki, aku sudah memesan 5 penari tayub sekaligus. Sesuai permintaan Aki. Mereka sudah siap untuk tampil di acara ritual tahunan. Bagus. Nanti malam aku akan mengumpulkan pengikutku buat persiapan ritual tahunan. Sekalian memberitahu mereka bahwa besok malamnya mereka harus setor sejumlah uang untuk syarat ritual, serta menyuruh mereka membawa ayam cemani. Sebenarnya, aku penasaran Ki. Kenapa tiap ritual tahunan, para pengikut Aki harus membawa ayam cemani? Nyi Laksmini menanyakan pertanyaan yang selama ini dia pendam. Dia memang sudah puluhan tahun menjadi istri Kisulo, tetapi sangat sedikit yang dia tahu tentang suaminya, terutama tentang sepak terjangnya di padepokan. Nyi Laksmini adalah seorang istri yang menganut paham Sendhiko Dao terhadap semua yang diinginkan suaminya, tanpa mau tahu latar belakang maupun tujuannya. Baginya, seorang istri harus manut terhadap semua perintah suami, baik ataupun buruk. Padahal, seharusnya setiap perintah harus dilihat apakah bertentangan dengan syariat atau tidak. Namun Nyi Laksmini tak begitu. Kenapa kamu bertanya? Kisulo agak heran dengan pertanyaan istrinya. Tak biasanya istrinya itu mau tahu urusannya. Saking herannya, Kisulo bertanya dengan nada agak tinggi. Aku hanya ingin tahu saja Ki. Kalau Aki berkenan menjawab. Kalau tidak, ya sudah, ujar Nyi Laksmini lirih. Nyi Laksmini menciut nyalinya mendengar suara Kisulo yang agak tinggi. Kisulo yang menyadari perubahan istrinya, segera memegang tangan istrinya itu. Maaf Nyi, jika ucapanku terlalu keras. Aku kaget mendengarmu mau tahu urusanku. Nyi Laksmini mengangguk. Salah satu kelebihan Kisulo yang lain adalah pandai merayu wanita dan pandai mencari simpati. Jadi sebenarnya, Kisulo menggenggam tangan Nyi Laksmini dan mulai menerangkan perihal ayam cemani yang ditanyakan oleh istrinya itu. Sebenarnya ayam cemani hanyalah sekedar pelengkap saja. Tidak ada tujuan apa-apa aku menyuruh para pengikutku membawanya. Ada ataupun tidak ada, tidak mempengaruhi keberlangsungan ritual tahunan. Aku hanya menginginkan agar mereka makin percaya kepadaku dengan syarat-syarat yang lazimnya diminta oleh para paranormal. Padahal sejatinya tak ada untung dan ruginya dengan kehadiran ayam cemani. Kamu paham maksudku, Nyai? Kisulo berhenti berkata dan menatap manik mata Nyai Laksmini yang berumur 20 tahun lebih muda darinya. Perempuan Jawa tulen itu dia nikahi sebagai balas budi atas kebaikan kedua orang tua Nyai Laksmini kepadanya. Kini kedua orang tua istrinya itu sudah tidak ada sehingga Nyai Laksmini hanya mempunyai dirinya saja di dunia ini. Apalagi mereka belum punya anak. Laki-laki itu selalu memanfaatkan keadaan tersebut. Aku paham Ki, tapi tidakkah Ki takut jika suatu saat para pengikutmu tahu semua tipu dayamu? Termasuk soal uang dalam amplop yang sering Aki minta dari mereka dengan dalih akan dilipat gandakan. Sudahlah, kamu tidak usah mengurusi kegiatanku. Semua yang aku lakukan sudah aku pertimbangkan, termasuk segala resikonya. Kamu tak usah memikirkannya. Kamu cukup diam dan menikmati segala kemudahan yang aku sediakan untukmu. Kamu juga hanya perlu melakukan semua yang aku perintahkan. Kamu mengerti Nyai Laksmini, kekasihku? Kisulo memotong ucapan Nyi Laksmini. Dia memang mencintai istrinya itu. Namun,
Rasa cintanya tak sebesar cintanya pada perempuan di masa lalunya. Dia tidak suka jika istrinya ikut campur terlalu dalam urusannya. Keinginannya untuk balas dendam lebih kuat dibanding akal sehatnya. "Baik Ki," Nyi Laksmini menjawab singkat dan mulai melanjutkan meronce bunga melati lagi. Perasaannya sangat khawatir jika suatu saat warga tahu tentang Ki Suro yang sesungguhnya. Selama ini, suaminya itu menobatkan diri sebagai guru padepokan yang mempunyai banyak ilmu. Tak hanya menguasai ilmu agama, tetapi dia juga bisa menggandakan uang dan menyembuhkan berbagai macam penyakit. Dia bekerja sama dengan pengikut setianya untuk membuat tipu-tipu. Setiap kali ada acara pengajian dengan disertai pengobatan massal yang diselenggarakan oleh Ki Suro, dia bekerja sama dengan beberapa pengikut setianya untuk membuat drama seolah-olah pengikutnya itu adalah seorang pasien yang sudah parah dan setelah diobati oleh Ki Suro, mereka langsung sembuh. Soal menggandakan uang, Ki Suro membuat para pengikutnya percaya dengan cara memberi cuma-cuma di awal. Ketika seorang pengikut menyetorkan sejumlah uang pertama kali, Ki Suro akan menerimanya dan memasukkannya dalam sebuah kotak kayu berukir naga. Dia lalu menjanjikan bahwa uang itu akan berlipat ganda setelah 5 hari. 5 hari kemudian saat diambil lagi oleh pemiliknya, uang itu benar-benar menjadi 2 kali lipat. Bukan karena kesaktian Ki Suro, tetapi karena memang diberi oleh Ki Suro. Para pengikutnya yang tidak tahu kelicikan Ki Suro akan percaya dan menyetor lagi uang dalam jumlah besar untuk dilipat gandakan lagi. Kali kedua, Ki Suro akan menjanjikan bahwa uang akan berlipat ganda menjadi 5 kali dari jumlah awal, dengan catatan kotak naga tidak boleh dibuka selama 5 tahun dan kotaknya disimpan di padepokan. Para pengikutnya yang kadung percaya karena keberhasilan yang pertama, menuruti semua ucapan Ki Suro. Agar lebih meyakinkan, Ki Suro menyuruh mereka yang menginginkan uangnya berlipat ganda untuk memakan bunga melati putih setiap hari dan mandi kembang mawar setiap 2 hari sekali. Selain itu, dia juga melakukan berbagai pembangunan di desa, seperti perbaikan jalan, pembuatan gapura dan bagi-bagi patung naga gratis. Tujuannya tak lain dan tak bukan adalah untuk meyakinkan warga desa bahwa dia kaya dan benar-benar bisa menggandakan uang. Pada kenyataannya, Ki Suro berdusta. Dia tak pernah bisa menggandakan uang tanpa pernah ada yang tahu selain Nyai Laksmini. Dia bahkan mengambil uang para pengikutnya yang disimpan dalam kotak dan menggunakannya untuk kepentingan sendiri. Semua kegiatannya sudah berjalan hampir 4 tahun. Ucapannya yang menghipnotis di setiap acara yang diadakannya membuat pengikutnya tak sadar telah diperdaya. Bahkan pengikutnya selalu bertambah dari tahun ke tahun. Ki Suro melangkah keluar meninggalkan Nyai Laksmini sendirian di dalam kamar. Tujuan Ki Suro tak lain adalah ruang bawah tanah yang hanya dia dan Karto serta 2 orang dayang pilihan yang tahu tempatnya. Bahkan Nyai Laksmini pun tidak tahu. Ruang bawah tanah tersebut berada di belakang salah satu dari 5 bangunan yang mengelilingi rumah Joglo. Jika dilihat kasat mata, tak ada apapun di pekarangan kosong itu. Hanya beberapa pohon yang tumbuh di atasnya. Setelah yakin tak ada seorang pun yang melihatnya, Ki Suro kemudian membuka pintu rahasia ruang bawah tanah itu dengan menginjak sebuah batu yang menonjol. Tiba-tiba sebuah lubang muncul di permukaan tanah, yang mana lubang itu berisi anak tangga yang mengarah ke dalam perut bumi. Ki Suro masuk perlahan dengan menapaki anak tangga itu satu persatu hingga sampai pada sebuah ruangan yang cukup luas dan diterangi nyala obor di beberapa bagian. Ki Suro kemudian menekan sebuah batu yang menempel di dinding ruangan, membuat lubangnya tertutup lagi. Di dalam ruangan luas tadi, terdapat beberapa ruangan kecil yang pembatas ruangan satu dengan yang lain hanya berupa jeruji besi dengan tinggi 2 meter. Pintunya juga dari jeruji besi. Total ada 10 ruangan kecil. Tetapi yang berpenghuni hanya 3 ruangan. Ruangan pertama berisi seorang laki-laki parubaya dan seorang perempuan berhijab. Ruangan kedua berisi 3 orang laki-laki berusia 40-an tahun. Dan ruangan ketiga berisi 5 perempuan berhijab yang usianya tak jauh beda, sekitar 40-an tahun. Ki Suro menghampiri ruangan pertama. Tampak seorang laki-laki parubaya sedang duduk di pojokan dengan mata terpejam, tangan memegang kitab suci dan mulut melantunkan dizikir. Dia menyadari kehadiran Ki Suro, tetapi dia tak terpengaruh dan memilih tetap melanjutkan aktivitas zikirnya. Sementara perempuan berhijab yang satu ruangan dengannya tengah tertidur di samping laki-laki itu. "Haryo Wicaksono, bagaimana kabarmu?" tanya Ki Suro pada laki-laki yang sedang berzikir tersebut. Laki-laki yang dipanggil Ki Suro itu lantas membuka matanya dan menatap Ki Suro. "Seperti yang kamu lihat, aku baik-baik saja, sehat dan tak kekurangan apapun. Sekalipun kamu sudah mengurungku di sini selama 3 tahun belakangan," jawab Haryo dengan tenang. Tak ada raut gelisah sedikit pun. "Justru aku ingin bertanya kepadamu,
Apakah kamu sudah berhasil dengan rencana sesatmu itu? Hario kembali meneruskan kalimatnya. Tentu saja aku hampir berhasil. Tinggal menunggu 1 tahun lagi. Saat itu, aku akan pergi dari kampung ini dengan membawa seluruh uang yang aku kumpulkan dari penduduk bodoh yang menginginkan banyak uang tanpa harus kerja keras. Kisuro berkata diselingi tertawa dengan bangganya. Jangan, bangga dulu Ki. Aku yakin anakku akan datang menyelamatkanku dan membantuku menyadarkan warga dari kesesatan yang kamu buat. Siapa? Anakmu. Jangan bermimpi. Sampai sekarang dia bahkan belum datang. Kamu tahu, tak ada satupun yang bisa menghentikan aksiku. Tidak kamu ataupun anakmu. Kamu pikir kamu akan selalu berhasil dalam hidupmu seperti saat kamu bersaing denganku dulu di pondok. Ucap Kisuro dengan berapi-api dan penuh amarah. Bersaing? Siapa yang bersaing? Aku tidak pernah menganggap kamu sainganku. Aku menganggap kamu adalah saudaraku. Kamu saja yang salah mengartikan hubungan kita. Hario masih dengan sabar dan tenang menanggapi kalimat-kalimat yang mengalir dari bibir Kisuro. Saudara katamu, omong kosong. Buktinya kamu selalu menang dalam segala hal dan tak memberiku kesempatan untuk menggantikan posisimu. Kamu pasti menggunakan segala cara untuk bisa meraih kemenangan itu. Benar kan? Ucapan Kisuro semakin ngelantur. Ruang bawah tanah selalu gelap, tak peduli siang maupun malam hari. Hal itu tak pernah membuat Kiai Hario dan pengikut setia ajarannya mau menuruti kemauan Kisuro untuk memproklamirkan diri menjadi bagian dari ajaran Kisuro yang jauh dari kebenaran. Mau diintimidasi seperti apapun, tak membuat mereka gentar. Mereka tetap memegang teguh kebenaran tanpa dicampuri bidah, khurafat, syirik, tahayul, dan sejenisnya. Biasanya suasana ruangan itu hening dan hanya terdengar sesekali pembicaraan yang pelan. Akan tetapi, siang ini lain dari biasanya. Kisuro datang dan membuat kegaduhan hingga semua orang memandangnya. Tak terkecuali Umi Siti, istri Hario Wicaksono. Dia sampai terbangun dari tidurnya akibat kata-kata lantang yang keluar dari mulut Kisuro. Namun, Umi Siti memilih diam dan cuma melihat debat kusir suaminya dan Kisuro. Saudara katamu, omong kosong. Buktinya kamu selalu menang dalam segala hal dan tak memberiku kesempatan untuk menggantikan posisimu. Kamu pasti menggunakan segala cara untuk bisa meraih kemenangan itu. Benar kan? Ucapan Kisuro semakin ngelantur. Tetapi Kiai Hario tetap tenang dan tak terpancing emosinya sedikit pun. Segala cara itu apa maksudnya? Curang maksudmu? Dengarkan ya Ki, jika memang aku berhasil dalam segala hal saat itu, tak lain dan tak bukan karena memang Allah sedang menggariskan demikian. Pun, seandainya kamu yang menang, aku tak akan menganggapmu gimana-gimana. Itu memang keberuntunganmu. Kamu bilang begitu karena belum pernah merasakan menjadi orang yang hanya bisa mengamati kesuksesan sahabat dekatnya. Padahal sama-sama belajar dari nol. Sudahlah, kamu tidak akan pernah bisa memahami apa yang aku rasakan. Yang jelas, sekarang saatnya aku menikmati proses kehancuranmu dan rasa sakit hatimu melihat dan mendengar apa yang kulakukan. Kamu pasti hancur mendengar warga desa yang selama ini menghormatimu dan mengikuti ajaranmu beralih mengikutiku, bahkan bersedia menjadi budakku dan mengerjakan semua perintahku. Kamu pasti sakit mendengar mereka mengamalkan ajaranku jauh dari yang kamu ajarkan. Kamu pasti hancur karena tak bisa menghentikan aksiku membodohi mereka. Sementara kamu tak bisa berbuat apa-apa. Kisuro berhenti mengucapkan kalimatnya. Dia mengusap wajahnya yang sudah dipenuhi peluh. Ruangan bawah tanah tak hanya minim penerangan, tetapi juga minim ventilasi dan membuat rasa cepat gerah jika berada di dalamnya. Satu-satunya ventilasi adalah sebuah lubang angin sebesar 35 cm persegi dan berada di bagian paling pojok ruangan. Kiai Hario menarik nafas panjang dan melepaskan secara pelan untuk membuatnya tetap tenang menghadapi Kisuro yang sudah dipenuhi nafsu amarah. Maaf Ki, secara fisik aku memang tidak bisa melakukan apa-apa terhadap semua kerusakan yang kau perbuat karena aku dikurung. Akan tetapi, aku masih bisa berdoa dari sini agar Allah yang menguasai seluruh alam raya ini menyadarkanmu dan membuatmu berhenti melakukan aksi gilamu. Jika Allah yang turun tangan, kamu bisa apa? Kiai Hario menanggapi ucapan laki-laki di depannya itu dengan tenang. Namun Kisuro makin marah mendengar semua ucapan Kiai Hario. Dia mengepalkan tinju, hendak memukul laki-laki di hadapannya yang menurutnya kelewat percaya diri. Akan tetapi ia urung melakukan semua itu saat Karto tiba-tiba muncul dari luar. Kisuro, teriak Karto sambil berjalan cepat menuruni anak tangga menuju ke arahnya. Kisuro melihatnya dengan tatapan keheranan. Ada apa?
Kenapa kamu seperti itu? Tanya Kisuro saat melihat Karto bermandikan peluh. Karto mendekati Kisuro dan membisikkan sesuatu kepadanya. Benarkah? Kisuro berbinar mendapat bisikan dari Karto. Kiai Haryo dan Umi Siti keheranan mendapati Kisuro berubah 180 derajat. Benar Ki, informasinya sudah jelas. Tadi saat pulang dari membagikan upah, seseorang berlari ke arahku dan mengatakan semua ini. Baiklah, kamu boleh pergi. Jangan lakukan apapun kepadanya. Biar aku sendiri yang menanganinya. Karto kemudian pergi. Kini Kisuro senyum-senyum sendiri dan mendekat ke jeruji besi tempat Kiai Haryo dan istrinya dikurung. Dengar Haryo, jika aku tak berhasil menggoyahkanmu, maka aku akan membuat anakmu yang menggoyahkanmu setelah aku jadikan dia menjadi budakku. Apa maksudmu? Tanya Kiai Haryo dengan kening mengernyit. Anakmu sudah datang. Seperti apa yang dia tulis dalam surat 2 bulan yang lalu bahwa dia akan pulang setelah selesai menempuh ujian akhir pondok. Kini dia sudah ada di rumah Cokro kakakmu yang menjadi kaki tanganku. Benar-benar keberuntungan sedang berpihak kepadaku. Ujar Kisuro dengan pongahnya. Senyum mengembang di bibirnya. Kiai Haryo yang mendengar pernyataan Kisuro merasa sangat kaget. Dadanya terasa sesak seperti ditimpa sebuah batu besar. Dia takut Wuri disakiti oleh Kisuro dan pengikutnya. Kamu jangan macam-macam dengan anakku atau kamu akan mendapatkan balasan dariku. Seujung kuku saja kamu menyakitinya. Aku tak akan tinggal diam. Ancam Kiai Haryo. Ngomong apa kamu? Kamu pikir kamu bisa melakukan semua itu? Sementara kamu sendiri di penjara. Jangan bermimpi. Ejek Kisuro membuat Haryo meradang. Sudah kubilang berkali-kali, jika Allah menghendaki sesuatu yang mustahil pun akan menjadi nyata. Bukankah kamu pernah berguru ilmu agama? Lantas kemana semua ilmu yang kamu dapatkan itu? Tidakkah bersisa sedikit pun di otakmu tentang kekuasaan Allah? Kiai Haryo menjawab ejekan Kisuro dengan sebuah pertanyaan yang menohok. Aku masih mengingat semua ajaran itu. Tapi aku memilih tak mempercayainya dan melangkah di jalanku sendiri. Aku ingin mencari bahagia dengan caraku sendiri, tidak terikat dengan apapun. Dengan entengnya Kisuro membalas ucapan Kiai Haryo. Kamu memang benar-benar sudah di luar batas. Kisuro, jika kamu berbuat seperti itu, maka tunggulah azab dari Allah yang maha menyiksa. Terserah kamu. Aku tak ambil pusing dengan semua ucapanmu. Kita buktikan saja siapa yang berkuasa di sini. Nyatanya kamu sudah bertahun-tahun di sini tidak pernah bisa lepas. Artinya apa? Aku yang berkuasa di sini. Jadi harusnya kamu yang tunduk kepadaku. Tidak mau. Aku tidak mau tunduk kepadamu karena kamu itu berada di jalan yang salah. Tolak Kiai Haryo dengan tegas. Aku tak mau lagi berdebat denganmu Haryo. Silahkan kamu nikmati penjara ini. Aku mau mencari putrimu dan mengajaknya ikut di dalam ajaranku. Kisuro mengatakan kalimat itu sambil berjalan menuju ke atas. Jangan pergi dulu. Aku belum selesai bicara. Teriak Kiai Haryo lantang. Kisuro berhenti tanpa berbalik. Tapi sayangnya aku sudah selesai. Kisuro kemudian pergi begitu saja dari ruang bawah tanah itu. Dia kembali ke rumah Joglo untuk memikirkan langkah selanjutnya setelah anak Haryo Wicaksono pulang. Jalan untuk menuntaskan rasa dendam pada Haryo Wicaksono terbuka lebar sementara. Setelah kepergian Kisuro, Kiai Haryo langsung duduk lemas. Pikirannya kalut memikirkan putri semata wayangnya yang kini berada dalam bahaya. Bagaimana ini Umi? Aku khawatir sama keselamatan Wuri, anak kita satu-satunya. Bagaimana kalau Kisuro nekat mencelakainya? Kiai Haryo terlihat tak tenang. Pak, pasrahkan semuanya pada Allah. Dia yang memberi kita ujian ini, dia pula yang akan memberikan jalan keluarnya. Kiai Haryo dia mendengar ucapan istrinya. Apa yang diucapkan istrinya itu benar adanya. Apalagi saat ini posisinya adalah orang yang sedang teraniaya, maka tidak ada yang menghalangi doanya terkabul. Dia percaya, doa orang yang teraniaya akan dikabulkan sama Allah. Tak berapa lama pintu ruang bawah tanah terbuka dan masuklah seorang perempuan yang membawa makan dan minuman. Dia merupakan kaki tangan Kiai Haryo, tetapi berpura-pura menjadi pengikut setia Kisuro. Enduk Lastri, apa benar Wuri sudah datang di desa ini? Tanya Kiai Haryo kepada dayang itu saat dia mendekat untuk memberikan jatah makan siang Kiai Haryo dan penghuni penjara lain. Laki-laki itu ingin memastikan ucapan Kisuro. Saya belum tahu Kiai. Hari ini saya belum bertemu dengan Panji. Jadi belum mendapat informasi apapun tentang peristiwa yang terjadi di luar padepokan. Ya sudah, kamu boleh pergi dan bersikaplah seolah kamu tak tahu menahu urusanku. Tolong kalau kamu ketemu Panji, beri pesan dia agar mengawasi Wuri dan memperingatkannya untuk hati-hati dengan Mas Cokro jika benar Wuri sudah datang. Pinta Kiai Haryo kemudian. Siapa Kiai?
Lastri kemudian pergi setelah selesai membagikan makan dan minum. Sekarang tujuannya mencari informasi sesuai perintah Kiai Haryo. Sementara Kiai Haryo merasa lega masih ada orang yang dikirim Allah untuk menghubungkannya dengan dunia luar ruang bawah tanah. Dayang tersebut kemudian keluar dari ruang bawah tanah. Dia berjalan cepat-cepat melewati bagian samping padepokan agar tidak mengundang perhatian para penjaga. Sesampainya di dekat pagar, dia menemui salah satu penjaga dan mengaku disuruh oleh Nyai Laksmini membelikan sesuatu. Penjaga yang tahu bahwa Dayang tersebut adalah Dayang yang cukup terpercaya, mempersilakannya lewat. Sampai di luar gerbang, dia langsung menuju rumah Panji, anak mendiang Pak Dejono. Tok, tok, tok. Dayang mengetuk pintu perlahan namun cukup terdengar di telinga. Siapa di luar sana? Sebuah sahutan dari dalam rumah terdengar, menandakan rumah itu berpenghuni meskipun tak terlihat aktivitas apapun dari luar. Saya Lastri Bude. Mendengar nama Lastri, istri mendiang Pak Dejono segera keluar membukakan pintu dan menyuruh tamunya masuk. Gadis itu masuk. Bude Jono mempersilakan duduk di kursi yang terbuat dari bambu. Panjinya ada Bude? Tanya Lastri setelah duduk. Ada. Saya panggilkan dulu ya. Ibunya Panji masuk dan memanggil Panji untuk menemui Lastri. Ada apa, Las? Tanya Panji begitu bertemu Lastri. Lelaki ini tak berekspresi. Tatapannya dingin dan wajahnya tanpa senyuman. Hidupnya seolah tak lagi bergelora semenjak ayahnya dibunuh. Namun Lastri sudah hafal dengan perangai Panji sehingga sangat memakluminya. Siapa yang tidak sedih saat ayahnya yang baik dibunuh oleh orang tidak dikenal? Saya kesini mendapat perintah dari Kiai Haryo untuk menyampaikan amanat bahwa kamu disuruh mengawasi anaknya yang sekarang sudah datang dan tinggal di rumah Pak De Cokro. Katanya kamu disuruh membuat peringatan agar anak Pak Kiai berhati-hati dan tidak mempercayai Pak De Cokro yang sudah berkhianat. Terang Lastri, dia paham bahwa Panji tidak suka basa-basi. Oleh karenanya, dia langsung menjelaskan maksud kedatangannya. Baik, nanti akan saya lakukan setelah ini. Ada lagi yang mau kau sampaikan? Lelaki tampan tersebut menyanggupi, masih dengan ekspresi dinginnya. Tidak ada, hanya itu. Kalau begitu, segeralah kembali ke padepokan. Aku tak mau ada orang yang melihat kedatanganmu ke sini. Kamu tahu sendiri kan akibatnya kalau sampai ketahuan menyelisihi Kisuro. Lastri mengangguk. Dia tahu bahwa menyelisihi Kisuro artinya mencari mati. Gadis itu kemudian pamit pergi dari rumah tersebut dan kembali ke padepokan. Sementara Panji segera menulis di sebuah kertas sebuah tulisan yang berbunyi hati-hati dengan Pak De Cokro. Dia musuh dalam selimut. Kertas tersebut kemudian dia gunakan untuk membungkus sebuah batu kecil. Selanjutnya, dia pergi ke rumah Pak De Cokro dan mengendap-endap mencari letak kamar anak Kiai Haryo, Wuri Sukmayani. Setelah yakin, dia melempar kertas tersebut ke dalam kamar, lalu dia pergi. Malam harinya, saat Cokro Wibisono, Pak De Wuri, menghadap Kisuro. Kisuro menanyakan tentang kedatangan Wuri kepada Pak De Cokro. Laki-laki itu menjawab dengan jujur bahwa Wuri telah datang dan tinggal di rumahnya. Bagus, awasi dia terus. Jangan sampai dia berbuat sesuatu yang membahayakan padepokan yang kita bangun bersama. Wanti-wanti Kisuro kepada Pak De Cokro. Tentu Ki, saya akan menjaganya agar tidak membuat keonaran. Saya sangat paham bahwa anak itu tipe manusia yang pantang mundur ketika menghadapi tantangan. Dia harus dipantau secara serius agar tidak mengacaukan rencana kita bersama. Ucapan Cokro membuat Kisuro lega. Rupanya sogokannya selama ini ke Pak De Cokro telah membuatnya benar-benar menjadi pengikut setianya, bahkan mengkhianati adik kandungnya sendiri. Sementara Pak De Cokro sendiri merasa aman menjadi pengikut Kisuro karena dia banyak dibantu saat menyingkirkan Haryo Wicaksono, adik kandung yang membuatnya harus berbagi harta, warisan. Laki-laki itu benar-benar tidak menyukai kakaknya yang lebih berhasil di berbagai hal dibanding dirinya dan membuat mendiang kedua orang tuanya lebih mengistimewakan Kiai Haryo. Jika kamu ditanyai anak itu tentang keberadaan kedua orang tuanya, bilang saja sesuai rencana kita beberapa waktu lalu bahwa kedua orang tuanya sudah pindah menyusulnya di dekat pondok. Titah Kisuro selanjutnya membuat Pak De Cokro kembali sadar dari lamunannya tentang adiknya. Siap Ki. Saya juga sudah menyuruh istri saya untuk mengatakan demikian. Saya yakin dia akan mengikuti skenario kita. Bagus. Sekarang kamu boleh pulang dan ini ada uang untuk mencukupi kebutuhanmu beberapa hari ke depan. Kisuro mengambil uang dari kantong kain yang dia selipkan di pinggangnya dan menyerahkannya pada Pak De Cokro. Baik Ki, terima kasih. Kalau begitu, saya pamit dulu.
Pak De Cokro menerima pemberian Ki Sulo sambil pamit. Silakan. Pak De Cokro kemudian pulang. Desa Kenongko beberapa hari setelah ritual tahunan. Wuri tengah memasukkan baju-baju kotor ke dalam ember. Rencananya dia akan mencuci di Belik. Sudah hampir 1 minggu dia berada di desa ini. Tetapi dia sama sekali belum pernah mencuci. Letak desa Kenongko yang berada di lereng pegunungan membuat akses untuk mencari air bersih agak sulit. Beberapa warga pernah berusaha membuat sumur, tetapi tidak pernah berhasil. Kedalaman sudah mencapai puluhan meter, tetapi sumber air tak kunjung ditemukan. Warga menggunakan sumber air dari pegunungan yang dialirkan ke rumah menggunakan bambu yang dilubangi tengahnya dan ditampung dalam gentong besar untuk minum, mandi dan memasak. Sementara untuk mencuci pakaian, warga menggunakan belik, yaitu tampungan air alami yang airnya berasal dari mata air yang muncul di sela-sela akar pohon besar yang masih banyak tersedia. Sebenarnya sungai besar juga ada, tetapi letaknya di bawah sehingga sulit untuk dijangkau. Kamu mau mencuci di mana, Nduk? Tanya Bude Sumi kepada Wuri saat melihat ponakannya bersiap-siap untuk mencuci. Wuri mau mencuci di Belik, Bude, jawab Wuri. Tangannya sibuk memasukkan baju-baju kotornya ke dalam ember. Oh, Belik yang mana? Apakah yang di belakang padepokan itu? Memangnya Belik itu masih dipakai? Wuri balik bertanya. Dia sudah lama tidak pulang. Pasti keadaan sudah tidak lagi sama termasuk. Soal Belik, ya masih. Sekarang tambah rami. Apalagi setelah ada padepokan Girijoyo. Wuri terdiam, memikirkan sesuatu. Kalau Belik yang lain, di mana Bude? Yang masih sering dipakai. Kalau yang lain di ujung desa juga ada, tetapi agak jauh. Kalau mau yang agak dekat di belakang masjid itu juga ada, tetapi sudah sangat jarang ada yang menggunakannya. Tidak selama Belik dekat padepokan maupun ujung desa. Mungkin sekarang malah tidak pernah ada yang memakai sama sekali. Baik, Bude, nanti Wuri pikirkan sambil berjalan. Mau mencuci kemana? Terserah kamu, Nduk. Wuri kemudian berjalan keluar. Kedua tangannya menenteng ember, masing-masing berisi pakaian kotor. Tujuannya adalah Belik di belakang masjid. Dia harus menghindari keramaian untuk keamanannya sendiri. Wuri melewati samping masjid untuk sampai di Belik. Matanya melirik area masjid, berharap menjumpai Saka di sana. Namun sepertinya Saka sedang menjalankan perannya sebagai orang gila. Gadis itu agak kecewa tak bisa melihat Saka. Namun segera ditepisnya perasaan aneh yang menggelayuti pikirannya. Terakhir kali dia bersama Saka adalah saat mengintai padepokan. Wuri, sadar dirilah, kamu itu siapa? Kenapa kamu menginginkan Saka sering berada di dekatmu? Batin Wuri menasehati dirinya sendiri. Gadis yang tidak pernah dekat dengan laki-laki selama mondok itu merasa aneh sendiri dengan rasa yang ada di hatinya. Ketertarikannya terhadap Saka sangat kuat. Wuri lantas melanjutkan perjalanannya dengan melewati jalan setapak yang ada di pinggir hutan jati. Jalanan menurun tidak membuat Wuri kesulitan. Fisiknya memang sudah terlatih semenjak di pondok. Sesampainya di Belik, gadis itu terperanjat melihat pemandangan di Belik. Benar apa yang diucapkan budenya bahwa Belik tersebut sepertinya sudah lama tidak dipakai. Terbukti dengan banyaknya daun-daun kering yang menutupi permukaan air tampungan. Gadis itu meletakkan kedua embernya di pelataran Belik. Dia lalu membersihkan daun kering yang mengambang di permukaan air dan juga membersihkan bagian lain yang perlu dibersihkan. Setelah lingkungan Belik cukup bersih, barulah Wuri mulai mencuci. Pikirannya fokus membersihkan kotoran yang melekat di baju yang dicucinya. Tanpa dia sadari, Saka mengawasinya dari kejauhan, berlindung di balik pohon beringin yang menaungi Belik tersebut. Saka tak jauh beda dengan Wuri. Ada rasa rindu yang mendera hatinya. Namun dia tak dapat berbuat banyak. Dia tahu diri, rasanya tak ada yang bisa dibanggakan dari dirinya. Wuri hampir selesai ketika seekor ular besar tiba-tiba muncul. Wuri yang kaget refleks berteriak sambil menghindar dengan cara melompat ke belakang. Gadis itu kemudian mengambil ranting berukuran agak besar yang tergeletak di sampingnya dan mengacungkan ke arah ular itu. Berharap ularnya takut dan pergi. Namun ular tersebut terus mendekat ke arahnya dengan kepala yang diangkat siap menyerang Wuri. Gadis itu panik, pandangannya menyapu berkeliling. Tetapi dia tak melihat siapapun. Akankah nasibnya berakhir sekarang? Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan notifikasi untuk mendapatkan update kisah selanjutnya. Sampai jumpa di video berikutnya.